Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh sukacita dan damai sejahtera. Kiranya kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, sehingga kita menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan. Nah sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun terlebih dulu, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang hidup kami, dan kami percaya bahwa hari ini kami ada bukanlah suatu kebetulan, melainkan ada rencana-Mu yang besar melalui kami. Ya Bapa, saat ini kami memasuki hadirat-Mu dengan pengharapan untuk bisa bertemu dengan-Mu dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lemah lembut, dipenuhi dengan hikmat dan pengertian untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami ketaatan dan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, di dalam kehidupan ini seringkali kita merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosi. Ada luka-luka masa lalu yang mungkin masih terasa sakit, kata-kata yang menyakitkan yang masih terngiang, atau kekecewaan mendalam yang membuat hati terasa berat. Kita mungkin mencoba menyembunyikan luka-luka ini, menutupi kelemahan kita dengan senyum palsu, berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Namun firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk menyembunyikan luka kita, melainkan untuk membawanya kepada Sang Tabib Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang mampu memberikan kesembuhan sejati, bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa dan emosi kita. Langkah pertama menuju kesembuhan adalah kejujuran. Kita perlu berani mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini adalah janji yang luar biasa. Saat kita merasa patah hati, remuk, dan hancur, justru di saat itulah Tuhan paling dekat dengan kita. Dia tidak menuntut kita untuk menjadi kuat atau sempurna, tetapi sebaliknya, Dia mengundang kita untuk datang dengan segala kerapuhan kita. Bayangkan seorang anak kecil yang jatuh dan lututnya berdarah. Ia tidak akan menyembunyikan lukanya dari orang tuanya. Sebaliknya, ia akan berlari, menangis, dan menunjukkan lukanya karena ia tahu orang tuanya akan membersihkan dan mengobatinya. Begitu juga dengan kita. Jangan sembunyikan luka emosi kita dari Bapa di surga. Ceritakanlah semua yang kita rasakan, kemarahan, kepahitan, ketakutan, atau kesedihan yang mendalam. Dia mendengar dan memahami. Seringkali luka emosi kita berakar pada kepahitan terhadap orang lain atau bahkan terhadap diri sendiri. Kita mungkin merasa sulit mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita, atau sulit mengampuni diri sendiri karena kesalahan masa lalu. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 mengingatkan kita, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni bukanlah proses yang mudah.
tetapi itu adalah kunci untuk membebaskan diri kita dari penjara kepahitan. Saat kita mengampuni, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu adalah keputusan yang kita buat di dalam hati yang didorong oleh kasih karunia Tuhan. Ingatlah, pengampunan tidak berarti melupakan, tetapi melepaskan hak untuk membalas dendam dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Di sisi lain, penting juga untuk mengampuni diri sendiri. Banyak dari kita hidup dengan rasa bersalah dan malu yang tidak perlu. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 1 menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita telah diampuni sepenuhnya oleh Kristus. Saat kita mengampuni diri sendiri, kita menerima anugerah pengampunan Tuhan dan melepaskan beban yang tidak seharusnya kita pikul. Setelah kita melepaskan dan mengampuni, kita perlu mengisi ruang yang kosong itu dengan sesuatu yang baru. Jika tidak, luka lama bisa terbuka kembali. Kolose 3 ayat 16 mengajak kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan adalah obat bagi jiwa, dan saat kita merasa tidak berharga, bacalah ayat-ayat tentang identitas kita di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 4-6. Saat kita merasa takut, bacalah janji-janjinya tentang perlindungan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Biarkanlah firman-Nya menjadi fondasi yang kokoh di dalam hidup kita. Isi pikiran dan hati kita dengan kebenarannya, dan itu akan secara perlahan-lahan menggantikan kebohongan yang telah kita percaya selama ini. Kesembuhan emosi bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan. Terkadang kita akan merasa mundur satu langkah, tetapi jangan putus asa. Sang Tabib Agung sedang bekerja di dalam kita. Dia memulihkan, menyembuhkan, dan menjadikan kita baru. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas waktu yang indah ini di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah tabib yang agung, yang peduli pada setiap luka dan kepedihan di hati kami. Saat kami menghadapi luka emosi dari masa lalu, tolong kami untuk tidak lari, melainkan datang kepadamu dengan jujur. Beri kami kekuatan untuk mengampuni, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga diri kami sendiri, agar kami bisa dibebaskan dari kepahitan yang mengikat. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dan biarkanlah firman-Mu yang hidup menjadi penawar bagi setiap kepedihan, pengharapan bagi setiap kekecewaan, dan menjadi kekuatan bagi setiap kelemahan kami. Kami percaya Engkau sedang bekerja dalam hidup kami, memulihkan dan menyembuhkan setiap bagian yang rusak. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.